Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang senyawa siklik, heterosiklik, dan alisiklik yang beranggotakan Iulkri saya sendiri, Tantri Pratika, dan Fiska Amanda Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tantri. Yang pertama, senyawa siklik. Jadi senyawa siklik yang mengandung atom karbon yang tersusun secara struktur lingkar dengan rantai karbon tertutup. Contohnya seperti ini ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi 4, segi 5, dan segi 6. Hidrokarbon siklik mempunyai rumus umum yaitu CH2, tidak mempunyai ikatan rangkap tetapi memiliki satu cincin. Cincin dibentuk oleh gabungan gugus metilena atau min CH2 dan dikenal dengan nama polimetilen. Dengan penamaan, hidrokarbon monosiklik diberi nama sama dengan hidrokarbon jenuh rantai terbuka. Hanya ditambah awalannya siklop. Contohnya siklopropana, siklobutena, siklopentana, dan sikloheksana. Jika mengandung gugus fungsi diberi prioritas utama dengan nomor terendah yaitu 1. Yang kedua, senyawa heterosiklik. Senyawa siklik yang mempunyai satu atau lebih atom selain atom karbon, misalnya N, O, S di dalam cincinnya. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Senyawa heterosiklik terdapat senyawa aromatis, misalnya piridin, dan yang non-aromatis, misalnya tetrahidroforon. Berdasarkan bentuk lingkar siklisnya, senyawa heterosiklik digolongkan menjadi yang pertama, senyawa heterosiklis lingkar 3. Untuk yang jenuh berbentuk segitiga dan tidak jenuh juga berbentuk segitiga, namun terdapat garis pada sisinya. Yang kedua, senyawa heterosiklik lingkar 4. Yang jenuhnya seperti ini, dan yang tidak jenuhnya seperti ini, dan memiliki garis di sisinya. Yang ketiga, senyawa heterosiklis lingkar 5. Seperti ini bentuk jenuh dan tidak jenuhnya. Yang keempat, senyawa heterosiklis lingkar 6. Jenuh dan tidak jenuh. Dan ada pula senyawa heterosiklis yang mempunyai dua atom lain selain atom karbon dalam lingkaran siklisnya. Bisa dilihat seperti ini bentuknya. Dan juga senyawa heterosiklis yang mempunyai lingkar siklis lebih dari 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fiska Amanda Putri. Waktu dan kamera dipersilahkan. Tata nama senyawa heterosiklik. Berbeda dengan senyawa lainnya, penomoran pada cincin heterosiklik ditetapkan berdasarkan perjanjian dan tidak berubah bagaimanapun posisi substituensinya. Penomoran beberapa senyawa heterosiklik adalah sebagai berikut. Dilihat pada gambar-gambar yang di bawah ini. Piridin, triazol, imidazol, phenolin, dan seterusnya. Senyawa heterosiklik yang beranggota 3-10 mengandung satu atau lebih heteroatom, dinamai secara sistematis dengan menggunakan suatu awalan atau akhiran untuk menunjukkan sifat heteroatom. Contoh, triasiklobutana mengandung heteroatom sulfur atau lamanya S. Tabel tata nama seperti ini. Senyawa heterosiklik dapat juga mempunyai dua atau lebih heteroatom. Jika salah satu heteroatom adalah atom nitrogen dan senyawa mempunyai sistem lingkar 5, maka namanya berakhiran dengan azol. Contoh, pirazol dan imidazol. Sintesis senyawa-senyawa heterosiklik. 1. Sintesa senyawa pirol, furan, propen. Sintesis Kalkmar berguna pada sintesis senyawa heterosiklik dan merupakan metode langsung untuk sintesis senyawa heterosiklik lingkar 5. Senyawa awal umum digunakan senyawa dikarbonil yang direaksikan dengan senyawa amonia, amin primer, benzopida, asam klorida. Seperti ini gambarnya. 2. NX2 smell
Pembentukan pirol, furan, dan copen dilakukan dengan menggunakan suatu gabungan fosfor, oksiklorida, POCl3, dan N-dimetylfuranoat. Nomornya seperti ini. 3. Sulfonasi. Pirol, furan, dan tiopen menjalani reaksi sulfonasi dengan kompleks piridin sulfur trioksida C6H2NSO3. 4. Nitrasi. Nitrasi senyawa-senyawa heterosiklik dilakukan dengan asetil nitrat. Nitrasi terjadi terutama pada salah satu atom karbon yang dekat dengan heteroatom. 4. Dominasi. Prima mengalami reaksi reduksi. Sifat kearomatikan daripada pirol dapat dihilangkan dengan mereduksinya dengan hidrogen pada temperatur tinggi. Seperti ini caranya dan gambar-gambarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yuri. Waktu dan kamera dipersilakan. Baik, terima kasih. 2. Sintesa piridin. Piridin mempunyai struktur yang berupa dengan benzena. Di gambar di bawah ini. Perbedaan dengan benzena bersifat simetris dan nonpolar, tetapi piridin mengandung suatu nitrogen yang bersifat elektronegatif sehingga bersifat polar, seperti gambar di bawah ini. 1. Brominasi. Brominasi berlangsung hanya pada temperatur tinggi, dalam fase uap, dan agaknya berlangsung dengan jalan radikal bebas. Bila terjadi substitusi, akan berlangsung pada posisi 3 seperti di bawah ini. 2. RX oksidasi. Seperti benzena, cincin aromatik piridin bertahan terhadap oksidasi, tetapi rantai samping dapat dioksidasi menjadi gugus karbosil, seperti gambar di bawah ini. 3. Substitusi nukleofilik. Pada cincin piridin nitrogen dalam piridin menarik rapatan elektron dari bagian lain cincin itu, sehingga piridin juga mengalami substitusi nukleofilik. Substitusi berlangsung paling mudah pada posisi 2, diikuti oleh posisi 4, tetapi tidak pada posisi 3 seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini. Pentingnya senyawa heterosiklik pada pengobatan. 1. Lebih dari 50% senyawa-senyawa organik adalah senyawa heterosiklik. 2. Senyawa heterosiklik memegang peranan penting pada sistem pengobatan dan dalam sistem biologis. 3. Contoh obat atau produk bahan alami yang mengandung senyawa-senyawa heterosiklik seperti kafein, nikotin, morfin, penisilin, cefalosporin, RNA, dan DNA. Senyawa alisiklik. Senyawa siklik yang mempunyai sifat-sifat seperti senyawa alifatik, senyawa karbon alifalik yang membentuk rantai tertutup, senyawa karbosil yang hanya mempunyai ikatan tunggal. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Sekian dari penjelasan kami ucapkan terima kasih.